Hello Brovers, di video kali ini gue bakal lanjutin segmen nobar kita dalam sektor Ultraman Heisei fase 1. Kemarin itu udah 3, udah ada Dyna juga, udah ada Cosmos juga, Cosmos malah gue duluin. Nah sekarang kita lanjut ke kisah duo Ultra the best cuy, sepanjang sejarah. Bahkan bisa dibilang untuk secondary Ultranya itu jauh lebih terkenal justru ya daripada secondary Ultra yang lain. Karena Doi punya karisma yang ini mantep lah pokoknya. Nah kali ini gue gak bakal langsung nabrak final chapternya karena gue bakal pecah jadi 3-4 video. Video pertama ini sebenarnya menjadi awal mula kita mengenal Ultraman Agul yang muncul di serial Ultraman Gaia. Kita mulai dari episode 16, 17, 18. Itu oke banget cuy asli. 3 episode itu yang menurut gue dari segi plot ya mantep banget dan cukup sempurna. Tanpa berlama-lama lagi, Ikuzo. Ini dia alur cerita Ultraman Gaia dengan judul Gaia versus Agul. And welcome back to Clip on X Nobar. Episode 16 dibuka dengan kemunculannya sebuah alien besar dari luar bumi. Alien itu melesat cepat ke titik tengah Jepang. Tim XIG pun dikerahkan untuk hadapi alien itu. Namun faktanya ketika tim XIG ini sampai di dekat alien itu, tiba-tiba Fujimiya. Ya, muncul sosok Ultraman selain Gaia namun berwarna biru. Ultraman itu jelas belum dikenali namanya, namun human hostnya adalah pria bernama Fujimiya. Ultraman ini pun langsung berhadapan-hadapan dengan alien itu. Hal ini ditonton oleh Gamu yang merupakan human host dari Ultraman Gaia. Saat Agul terpojok, tim Lightning dari XIG diperintahkan untuk melindungi Agul serta melawan alien itu. Namun bukannya berterima kasih, Agul ini justru melancarkan serangan yang mengenai alien serta tim XIG yang telah menolongnya. Hal ini jelas menjadi pembeda antara Agul dan Gaia. Kalau Gaia itu sifatnya ya family friendly gitu ya. Sedangkan si Agul ini lebih ke rebel gitu cuy. Apapun yang mengganggu diterabas. Di sisi lain, Gamu meriset sebuah file yang ternyata berisi Pronon Karamos. Balik lagi ke Fujimiya yang cukup kelelahan setelah bertarung bersama Agul. Fujimiya dituntun ke sebuah tempat oleh Agul. Kemudian terdapat sebuah flashback yang memperlihatkan Gamu yang menemui Fujimiya di Alchemistar. Namun pada saat itu Fujimiya berniat untuk keluar dari Alchemistar dan meminta izin untuk menggunakan alat bernama Pronon Karamos. Kemudian terdapat flashback lagi saat si Fujimiya itu menciptakan sebuah komputer dan bentuknya tuh raksasa banget bernama Krisis. Nah, Fujimiya ini bisa dibilang sangat ambisius sekali di bidang sains. Makanya dia sangat percaya bahwa komputer Krisis ini dapat bekerja sesuai dengan harapannya. Akan tetapi saat komputer Krisis ini berjalan, tiba-tiba terjadi sebuah malfunction di mana kendali otomatis komputer Krisis ini mati. Seketika mereka mendapat sebuah pesan ke komputer Krisis. Pesan itu bertuliskan sebentar lagi sang pembawa kehancuran radikal akan datang dan memusnahkan bumi serta isinya. Awalnya Fujimiya masih mengira bahwa itu merupakan kejadian kiamat. Akan tetapi ia mendapat pesan lagi bahwa yang dimaksud pesan itu adalah suatu makhluk yang diramalkan jadi pemusnah planet bumi. Setelah mencari semua data yang dia punya, Fujimiya menemukan satu data yang menurut dia mustahil sebenarnya, namun ternyata itulah pemicu komputer Krisis mendapat pesan itu. Makhluk itu adalah manusia. Ya, manusia diprediksi oleh komputer Krisis menjadi makhluk penghancur planetnya sendiri. Malam harinya, Fujimiya mendapat sebuah pesan lagi yang bertuliskan nama Agul. Faktanya, Agul merupakan makhluk yang mengirim berita tersebut. Itu menurut Fujimiya. Dia berusaha mengubah paradoks, itulah intinya. Fujimiya pun
dibawa ke sebuah realita yang memperlihatkan Agul dikelilingi bangunan yang sudah hancur. Balik lagi ke saat Fujimiya datang ke tempat penelitiannya. Namun, ia melihat ada pesawat dari pihak XIG. Faktanya, Gamu datang ke tempat itu untuk menemui Kyoko Inamori yang merupakan rekan kerja penelitiannya si Fujimiya. Kyoko pun menjelaskan bahwa sebenarnya si Fujimiya itu berusaha untuk mencari jawaban atas rusaknya bumi selama ini. Berbeda dengan manusia yang punya healing factor yaitu sel darah putih ya. Bumi itu butuh waktu berpuluh-puluh tahun atau beribu-ribu tahun untuk memulihkan dirinya sendiri akibat dirusak oleh manusia. Sampai akhirnya ia kembali bertemu dengan Agul di tempat yang sama. Ia langsung ketakutan bahwa apa yang diramalkan itu sebenarnya benar dan mereka tidak bisa mencegah itu karena manusialah yang jadi pemicu kehancuran itu sendiri. Saat Fujimiya putus asa, tiba-tiba cahaya biru terpancar pada tangki besar di laboratoriumnya itu. Seketika si Fujimiya pun menghampiri. Kemudian cahaya itu mengarah ke tubuhnya Fujimiya. Semenjak saat itu Fujimiya menghilang dan tak pernah muncul lagi. Kira-kira itulah awal mula mengapa Fujimiya bisa mempunyai kekuatan raksasa tampan dan berani penguasa lautan ini. Balik lagi ke masa sekarang di mana Fujimiya yang terluka berusaha untuk nyemplung ke tangki yang sama untuk meminta Agul memberikan kekuatannya lagi. Dan ya, berhasil. Dia berhasil mendapatkan kekuatan penuh lagi cuy dari Agul. Seketika alien Apate kembali muncul. Gamu dan Kyoko yang sedang di laboratorium hampir aja tewas. Untungnya ada si Babang Tampan yang langsung menghadapi alien Apate. Namun, Fujimiya terheran-heran karena ternyata Apate itu bisa meniru wujud sempurna dari Agul. Jadi benar-benar mirip lah. Bahkan sampai jurusnya pun mirip cuy dan terbentuklah nama Dark Agul KW Super. Di sini Fujimiya juga melarang Gamu untuk berubah karena dia nggak mau urusan dia tuh diganggu gugat gitu ya. Setelah alien Apate bucat, kini Gamu mengetahui nama sosok Ultraman yang bersemayam pada si Fujimiya. Dia adalah Ultraman Agul. Namun Fujimiya tidak mau bekerja sama dengan Gamu karena Fujimiya percaya bahwa yang harus dilindungi cukup buminya saja, bukan manusia, karena justru manusialah yang menjadi awal mula kehancuran bumi. Makanya dia tadi tuh menyerang pesawat XIG. Karena menurutnya manusia itu munafik. Manusia melindungi bumi, tapi di sisi lain mereka juga merusak bumi dengan berbagai macam ulahnya dari membuat tambang hingga limbah yang makin membludak. Nah, di episode ini kita diperlihatkan kembali alien yang berusaha datang ke bumi. Keberadaannya langsung terdeteksi dong oleh pihak XIG. Balik lagi ke Fujimiya yang mendatangi sebuah gunung dengan alat pendeteksi gitu. Ia pun kembali berubah jadi Agul untuk masuk ke dalam tanah. Ternyata di dalam sana terdapat seekor kaiju yang tertidur. Nah, si Fujimiya ini menanamkan sebuah alat yang ditancapkan ke tubuh kaiju itu. Kemudian menggunakan Agulendor untuk memberikan kaiju itu cahaya. Singkat cerita, kaiju itu bangun dari tidur panjangnya. Di sisi lain, pihak XIG ini menelusuri penyebab mengapa para kaiju itu bangkit secara tiba-tiba dan pas di timeline ini aja gitu. Nah, di sini faktanya tuh terungkap bahwa mereka itu merupakan penghuni asli bumi berjuta-juta tahun yang lalu. Mereka muncul kembali karena mendapat ancaman dari alien yang datang ke bumi. Jadi bisa dibilang pasukan pertahanan bumi yang alami itu adalah kaiju itu sendiri. Mereka sebenarnya bukan musuh lah ya. Mereka itu hanya ingin melindungi tempat tinggal mereka. Cuman ya karena mereka wujudnya itu raksasa, jadi ya bisa merusak lingkungan sekitar yang sudah dibangun oleh manusia gitu.
Nah, di sini pihak XIG menyadari bahwa data-data tentang kaiju itu dicuri oleh seseorang. Jelas sebenarnya Gamu tuh tahu ya kalau pelakunya itu adalah Fujimiya. Karena hanya Fujimiya yang ingin memproteksi bumi tanpa memproteksi manusianya. Gamu pun pergi ke tempat Fujimiya berada yang sudah terlacak oleh XIG. Sedangkan Fujimiya sendiri berhasil mengendalikan kaiju menggunakan alat penerjemah bahasa. Sebuah pemancar sinyal gitu yang tertancapkan di kaiju yang tadi itu. Gamu pun tiba dan terkejut gitu ya melihat seekor kaiju yang kembali muncul. Ia pun melapor ke pihak XIG. Nah, tim XIG pun dikerahkan untuk membantu Gamu, sedangkan Gamu sendiri sebenarnya langsung menemui si pelakunya yaitu Fujimiya. Namun Fujimiya langsung pergi aja gitu. Balik lagi ke tim Crow dari XIG yang ditugaskan untuk menangani kaiju itu. Namun di sini Gamu ternyata berhasil menganalisa kaiju itu yang dimana isi badannya itu terdapat zat yang sangat panas. Jika sampai bucat, maka akan jauh lebih membahayakan lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, tim Crow akhirnya ditarik mundur. Namun di sisi lain, objek asing yang tadi sudah semakin dekat ke daratan bumi. Tim XIG pun mendapat gambaran dari objek asing itu yang merupakan seekor alien berukuran raksasa. Nah, tim XIG pun akhirnya menghubungi pihak Guard Amerika untuk melakukan penyerangan menggunakan misil, sedangkan Gamu masih berpikir keras untuk mencari solusi ini. Balik lagi ke tim XIG yang mendapat kabar bahwa alien itu sama sekali tidak mempan cuy pada serangan dari Amerika. Gamu pun akhirnya menemukan solusi dan melaporkannya bahwa ia sudah mempunyai planning untuk mencegah ini dengan mengandalkan suhu panas dari dalam cangkang si kaiju, kemudian diarahkan ke alien yang hendak menabrak Tokyo. Akan tetapi, Gamu tetap harus turun tangan untuk menjadi Ultraman Gaia. Di sini terungkap fakta kalau ternyata Fujimiya itu memang bertujuan melindungi bumi dengan membangkitkan kaiju ini. Tapi kalau rencana ini berjalan, maka ledakannya itu bisa seluas 20 km. Dan itu bisa banyak banget korban jiwa gitu, berjuta-juta orang. Nah, di sini Fujimiya pun malah ikut turun tangan karena si kaiju itu tiba-tiba lepas kendali. Karena emang itu tuh bukan untuk mengendalikan kaiju, tapi itu untuk nyuruh kaiju aja pakai bahasa kaiju. Singkat cerita, Fujimiya akhirnya berhasil. Alien itu pun bucat dengan ledakan yang luar biasa luas gara-gara kena sinar panasnya si kaiju. Untungnya secara cepat Gamu itu berhasil menggunakan perisai yang melindungi seisi kota dari panas ledakan itu. Akibatnya Gamu malah kehabisan energi. Agul dengan angkuhnya pergi begitu saja, sedangkan Gaia tetap memilih selamatkan monster yang pingsan itu ke bawah tanah. Malam harinya, Fujimiya melihat seorang pembawa berita mengatakan bahwa ia sangat berharap Agul dan Gaia dapat bekerja sama untuk melindungi bumi. Di sisi lain, Gamu memutuskan untuk aktifkan autopilotnya karena ia sudah kehabisan energi banget. Ia juga membawa alat yang sempat ditancapkan oleh si Agul. Balik lagi ke Fujimiya yang ternyata menemui pembawa berita itu yang bernama Reiko. Fujimiya mengatakan bahwa Ultraman merupakan penyelamat dari sang pembawa kehancuran radikal. Fujimiya juga menjelaskan bahwa tugas Ultraman bumi itu melindungi bumi, bukan melindungi manusianya. Fujimiya pun ngobrol empat mata tuh akhirnya dengan si Reiko. Nah di sini karena Fujimiya itu terus-terus ngomongin si Ultraman biru, Reiko ini akhirnya menduga bahwa Fujimiya kemungkinan besarnya adalah Ultraman biru atau Agul. Di sisi lain, Gamu diberitahu oleh dua temannya bahwa alat yang baru saja ia perbaiki itu merupakan alat penerjemah. Dari sinilah Gamu menyadari bahwa
Konsep alat ini hanya untuk menerjemahkan kata-kata atau kode agar dimengerti oleh kaiju. Makanya si Fujimiya itu bisa memerintah kaiju pakai alat ini, tapi juga bisa lepas kendali gitu cuy, karena bukan mengendalikan secara penuh tapi cuma nyuruh. Keesokan harinya, Gamu terbangun karena alat penerjemah itu menyala. Ia pun langsung tahu gitu ya bahwa pengguna alat itu berada di kapal induk Aerial Base XIG. Ya, Fujimiya datang untuk menghancurkan kapal Aerial Base. Ini semua ia lakukan agar tidak ada yang menghalangi rencananya. Dia juga meretas repulsor di beberapa titik hingga membuat Aerial Base hilang kendali. Gamu pun menemui Fujimiya pakai kekuatan Gaia. Di sini terjadi pertarungan antara Gaia dengan Agul. Di sisi lain, tim XIG berusaha keras untuk membuat kapal Aerial Base ini kembali pulih ya. Karena sudah terpojok, Fujimiya pun cabut dari Aerial Base dan bertarung dengan Gamu di daratan. Ya, pertarungan diakhiri dengan Fujimiya yang pergi meninggalkan Gamu yang udah kehabisan energi. Itu tadi adalah episode 16, 17, 18. Nah, 3 episode itu sengaja gue bahas duluan karena menurut gue cukup penting. Karena episode pertengahan season sama final chapternya itu ada hubungan erat dengan visi misinya si Fujimiya yang barusan tadi gue ceritain. Bahkan, Pronon Karamos itu tetap ada peran penting di final chapternya nanti. Makanya gue bahas dulu yang ini biar kalian tuh ngerti. Seperti biasa silahkan di subscribe, aktifkan juga loncengnya. Tungguin aja episode berikutnya. Kalian penasaran kan pertengahan season tuh gue ngambilnya dari yang mana? Gue Clip on X, pamit undur diri and I'll come see you next time.